masih sambung pembahasan tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Wa niyatu imamatin, dan selanjutnya tentang niat imam. Sedangkan untuk niat menjadi imam au jama'atin atau niat berjamaah, maksudnya untuk sholat jamaah, itu sunnatun sunnah li imamin untuk imam fi ghairi jum'atin pada selain sholat Jumat. Kalau untuk sholat Jumat hukum niat menjadi imam wajib, tapi tentunya kalau seorang imam dia tidak niat jadi imam maka nggak dapat fadilah jamaah. Untuk sholatnya ya tetap sah ya, untuk sholatnya sendiri tetap sah. Beda sama makmum. Kalau makmum bapak ibu nggak niatin makmum nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mengikuti imam. Apalagi kalau pembahasan kemarin misalnya makmum masbuk ya, misalnya kita baru datang pas imam sudah dapat 1 rakaat gitu ya, makmum masbuk itu kan udah jelas pasti gerakan dan bacaan sholatnya berbeda ya. Kalau kita ketinggalan 1 rakaat, otomatis imam itu dengan makmum lain yang tam, yang sempurna, itu posisinya udah rakaat kedua yang pastinya dia bakal tahiyatul awal kan gitu. Nah sementara kita kan gak niat jadi makmum, nah kita ikut tahiyatul awal, berarti kita nambah gerakan sholat ya. Makanya kalau buat makmum nggak sah, tapi kalau buat imam sholatnya tetap sah, cuman tidak dapat fadilah jamaah. Nah di sini disebutin kecuali untuk sholat Jumat, liyanalah, karena untuk mendapatkan ya, memperoleh fadlal jamaati, fadilah sholat berjamaah, walil khuruji, dan juga sekaligus untuk keluar ya. Maksudnya di sini menghindari min khilafiman, dari perbedaan orang, maksudnya ulama yang berpendapat aujabaha akan mewajibkannya. Karena sholat Jumat itu diwajibkan berjamaah, maka seorang imam ya dia harus berniat menjadi imam pakai lafadz imaman. Beda sama sholat jamaah biasa. Kalau sholat jamaah biasa sekalipun dia tidak niat menjadi imam, dia tidak melafadzkan imaman, sholatnya tetap sah. Karena sholat biasa 5 waktu itu nggak ada kewajiban untuk berjamaah. Beda sama sholat Jumat. Sholat Jumat diwajibkan berjamaah, jadi sholatnya itu sepaket sama jamaah. Yang andai kata ada orang sholat Jumat kok sendirian, ya otomatis nggak sah. Nah maksudnya ya, makanya ketika seseorang itu melaksanakan sholat Jumat, baik bagi imam maupun bagi makmum, wajib dia berniat sholat jamaah. Kalau imam ya berarti menjadi imam niatnya, kalau makmum berarti menjadi makmum. Atau kalau kemarin kita bahas setidaknya ada niat qudwah. Qudwah itu berarti niat untuk mengikuti imam. Watasihu, dan juga sah. Apa yang sah? Niyatuha, niatnya, ma'a taharrumihi, bersama takbiratul ihramnya. Wa illam yakun, ya bisa dipakai lam bisa enggak nih. Kalau wa illam yakun berarti artinya walaupun tidak ada khalfahu di belakangnya, siapa ahadun seseorang, in wasiko yang jika pasti, bil jamaati dengan jamaahnya. Ini lamnya kayaknya nggak ada ini, wa in yakun kayaknya. Walaupun hanya adanya khalfahu di belakangnya, maksudnya di belakangnya si imam, siapa ahadun satu orang, in wasiko yang mana jika pasti, bil jamaati dengan jamaahnya, alal aujuhi menurut beberapa qaul ulama. Li'annahu, karena sesungguhnya dia itu saya siru akan menjadi imaman sebagai imam. Nah jadi andai kata ada orang dia jalan aja muncul sendiri, di belakang ada orang datang ya wudhu ujuk-ujuk. Nah diperbolehkan buat orang tersebut walaupun sholatnya sendiri,
dia niat jadi imam. Usolli fardhu zuhri misalnya gitu ya. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilat qiblat dan imaman lillahi ta'ala. Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menjadi imam menghadap kiblat karena Allahu akbar. Walaupun gak ada makmumnya, tapi diduga ada orang walaupun cuma satu dia menyusul jadi makmum. Ya tentunya dalam hal ini kondisional ya. Ya tempat-tempat umum ya. Misalnya Bapak Ibu di rest area. Nah, itu kemungkinan bisa. Atau Bapak Ibu misalnya lagi kondangan, ya nungguin temen lama banget wudunya, tak sholat dewe. Nah, niat langsung, Allah saya niat sholat zuhur misalnya gitu ya, 4 rakaat jadi imam walaupun gak ada makmumnya, tapi kita menduga bakal ada yang datang untuk menjadikan kita imam. Nah maka yang kayak begitu juga sah niatnya ya, niat sholatnya sah. Fa'ilam yanwi, maka jika tidak berniat, walau li adami ilmihi, walaupun tanpa adanya dia itu mengetahuinya, ilmu petadina dengan berbagai atau dengan orang-orang yang ikut, hasola maka hasil, maksudnya boleh, maka dapat lahum baginya orang-orang yang ikut. Apa al-fadlu fadilah jamaah dunahu, kecuali bagi si imamnya. Dia tadinya kagak niat jadi imam, terus kemudian ada orang datang ngejadiin dia imam. Nah kalau hal yang kayak begitu ya dilakukan oleh seorang imam, dia sholatnya tetap sah tapi tidak dapat fadilah jamaah. Beda sama makmum. Seorang makmum misalnya gitu, tanpa niat si imam jadi imam, maka tetap dinilai jamaah. Wa innawahu, dan jika niatnya fil asna'i, pada tengah-tengah sholat, dia tadinya kagak niat jadi imam. Nah di tengah-tengah sholat ada orang datang ngejadiin dia imam, maka kalau dia niatin di tengah-tengah sholat, hasola maka hasil ya, maka dapatlah lahu baginya apa al-fadlu fadilah jamaah min hina idin, pada saat ini, maksudnya saat tersebut ya. Tapi amma fil jum'ati, adapun pada sholat Jumat, fatalzamuhu, maka wajib niatnya itu ma'at taharumin, beserta takbiratul ihramnya. Nah, jadi kasus pertama, andai kata ada orang dia sholat sendiri tanpa ada niat sholat menjadi imam, lalu kemudian ada orang datang ucuk-ucuk menjadikan dia imam, lalu di tengah sholatnya dia ngerentek dalam hati, saya niat menjadi imamnya dia. Nah walaupun di tengah-tengah sholat, maka sholatnya tetap sah, jadi nggak perlu dibatalin. Ini kasus kalau orangnya sholat sendiri, bukan sebagai makmum masbuk. Nah ingat, kalau pembahasan kemarin, ketika orang jadi makmum masbuk, dia sudah terikat menjadi makmum. Makanya dulu pernah saya singgung waktu kita masih belajar Safina itu, ada seseorang di depan kita, terus kita jadikan dia imam, kita boleh nepak pundaknya. Nah, tapi nggak sedikit juga ulama yang nggak memperbolehkan, karena tidak mempengaruhi sholat gitu. Ya, jadi sebagian ulama memperbolehkan nepak pundaknya untuk mengisyaratkan dia jadi imam, tapi sebagian ulama juga nggak memperbolehkan menepak pundaknya kalau menjadikan dia imam. Jadi ini ada khilafiyah memang, tapi saya pribadi sebetulnya kondisional. Sekarang status dia itu apa? Kalau dia statusnya makmum masbuk, ya ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan namanya makmum masbuk pasti berdiri ya. Nah pasti berdiri. Nah kita datang nih, kita pengen jadiin dia imam, si makmum masbuk tadi. Nah maka kita nggak perlu nepak. Toh dia sudah dapat fadilah jamaah ya, ketika dia jadi makmum masbuk dia sudah dapat fadilah jamaah. Nah ini berlaku buat orang yang sholatnya munfarid, orang sholatnya sendirian. Nah ini kalau orangnya sholat sendirian, nah boleh deh kita colek dikit supaya mengisyaratkan dia. Tapi sebetulnya kalau kita pakai hal-hal yang sesuai, nanti kita bahas, sesuai dengan kategori fikih, sebetulnya nggak perlu. Karena dengan kita berada di sampingnya saja, kan pasti dia tahu, wah ini orang bakal jadi makmum saya, kan begitu. Maka dengan sendirinya kita bakal ngerentak menjadi imam. Jadi nggak perlu dicolek sebetulnya gitu. Walaupun sekali lagi ada beberapa pendapat ulama memperbolehkan.
di sini kecualinya adalah untuk sholat Jumat. Nah, saya tambahin sedikit ya. Jadi untuk niat yang wajib sebagai imam itu ada 4 tempat. Pertama sholat Jumat yang tadi kita bahas ya. Terus yang kedua sholat nazar, sholat nazarnya berjamaah. Lalu yang ketiga sholat ya, jamak takdim di waktu hujan. Terus yang keempat sholat i'adah. Tadi pertama udah jelas ya. Pertama sholat Jumat, karena sholat Jumat itu sendiri disyaratkan berjamaah. Maka kalau ada orang kok nggak niat jamaah, otomatis nggak sah. Itu udah tadi saya sampaikan. Terus yang kedua sholat nazar berjamaah. Ada orang nazar nih, andai kata anak saya lulus, atau andai kata anak saya dapat kerja di pegawai negeri sipil PNS, atau apalah macam-macam. Terus dia nazar, nanti saya bakal sholat 1 minggu, sholatnya berjamaah. Nah, maka wajib bagi dia niat sebagai imam kalau jadi imam, dan niat sebagai makmum ketika jadi makmum, karena dia nazar berjamaah. Paham maksudnya? Sementara kalau orang yang dia tidak niat jadi imam, dia sholatnya tetap sah tapi tidak dapat fadilah jamaah. Nah, makanya ketika ada orang yang dia nazar untuk sholat berjamaah, maka wajib bagi dia meniatkan dirinya sholat jamaah. Terus yang ketiga sholat jamak takdim ketika turun hujan. Dulu saya ceritain kepada Bapak Ibu, di zaman Nabi itu ada kebiasaan kalau hujan turun itu sholatnya di jamak takdim, bukan jamak takhir ya, jamak takdim. Jadi sholat zuhur digabung sama sholat asar di waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Kenapa di jamak? Dulu pernah saya sampaikan, di zaman Nabi itu medannya itu sulit ya, jalan ke masjid itu susah. Bahkan bisa dibilang jangankan yang tua, yang muda aja kesulitan, apalagi yang rumahnya di atas gunung ya. Kalau kita di Indonesia, khususnya kita di Jakarta, kita ke musola ke masjid gampang. Tapi di Arab sana sampai sekarang, apalagi di zaman Nabi, itu kalau hujan namanya batu licin Bapak Ibu. Batunya batu cadas masalahnya, bukan kayak kita. Kalau kita kan tanah ya, paling blok aja gitu. Nah, di sana itu batunya cadas, kalau kena air pasti licin. Nah, makanya kalau turun hujan itu Rasul kemudian mengajak para sahabatnya untuk sholat jamak takdim ya. Jadi ketika hujan gitu ya, terus Rasul mengkomando para sahabat, andai kata nanti sampai kita selesai sholat zuhur hujan juga tidak reda, maka kita gabung dengan sholat asar. Nah, itu disebut dengan jamak takdim kalau di sholat zuhur ya. Atau misalnya kejadian hujannya di waktu maghrib ya, kejadian hujan di waktu maghrib, maka Rasul akan kasih komando, kalau nanti selesai sholat maghrib masih hujan, kita gabung dengan sholat isya. Paham ya? Nah, maka itu kemudian dilakukan. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena sahabat itu punya keinginan, motivasi, semangat sholat jamaah itu tinggi sekali, gede banget kayak kita. Itu sampai sahabat yang punya orang tua yang udah sepuh itu dipakein gerobak kalau sholat jamaah itu dibawa sama sahabat. Kalau sekarang mah kursi roda ya, kalau dulu pakai gerobak. Bisa Bapak Ibu bayangin orang tuh turun gunung, naik gunung di waktu hujan pakai gerobak, coba bayangin aja. Nah, makanya daripada nanti terjadi apa-apa, khawatir terhadap keselamatan para sahabat ya, makanya Rasul kemudian menjamak sholatnya supaya mereka tidak kehilangan fadilah jamaah sholatnya itu. Jadi ketika mereka pulang walaupun hujan-hujanan, nggak perlu lagi balik ke musola, nggak perlu lagi balik ke masjid, karena dia sudah dapat fadilah jamaah plus sholatnya itu sendiri. Paham ya? Nah, kalau sekarang guru saya cerita, ya 3 tahun 4 tahun belakangan ini udah nggak lagi. Dulu di Arab Saudi itu masih, di Jeddah, di Riyadh itu masih suka dilakukan sholat jamaah kalau turun hujan. Tapi lagi-lagi di Arab itu jarang sekali turun hujan. Ya, setahun itu paling 4 kali 5 kali. Hujannya pun nggak lama, paling cuma seminggu. Ntar minggu depan udah nggak hujan lagi gitu. Beda sama kita di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kalau pas musim hujan bisa 2 bulan 3 bulan hujannya gitu. Niat jadi imam wajib pada sholat Jumat, yang kedua pada sholat yang dinazarkan, yang ketiga pada sholat jamak takdim ya ketika hujan. Terus yang keempat sholat i'adah atau sholat mu'adah. Sholat i'adah, sholat mu'adah itu ada 2 kasus. Kalau yang kita pelajarin kemarin itu sholat i'adah karena imamnya menyalahi syarat rukun sholat.
Ya, ketika imam salah atau kurang syarat rukun sholatnya, maka kemudian ketika kita salam kita masih mamang, kita ragu, nih kayaknya imam kagak sah nih. Nah, kita mengulang sholat itu namanya sholat i'adah atau sholat mu'adah. Nah, jenis yang kedua, sholat kita sah, tapi kita mengulang sholat untuk tabarukan, untuk ngalap berkah. Ya, misal gitu ya, misal ada orang datang, kiai besar gitu, Habib misalnya gitu, datang tiba-tiba ke musola, dia pengen sholat maghrib, kita udah sholat maghrib, ini Habib yang datang, kiai yang datang, tabarukan, kita ngambil berkahnya supaya kita dapat fadilah sholat berjamaah bersama beliau. Jarang-jarang ada kiai gede, ada Habib gede datang ke musola kita, ke masjid kita, ya udah tabarukan, ngalap berkah. Ya, kita ikut sholat bersama dia, sholat maghrib, walaupun tadi kita udah sholat maghrib, boleh. Atau misalnya bapak-bapak nih atau ibu-ibu habis sholat maghrib pulang ke rumah, atau habis sholat isya nanti nih kita pulang ke rumah, sampai di rumah anak kita belum sholat. Kamu udah sholat belum? Belum. Ya udah sholat isya lagi sama ibu. Ya udah sholat isya lagi sama bapak. Mengulang sholat untuk tabarukan, ngalap berkah, supaya anak kita dapat juga fadilah jamaah. Sholat i'adah yang seperti ini sah. Tapi kalau dia jadi imam, wajib ngucapin imaman. Nah, ini biar nambah ilmu ya. Jadi kalau satu saat kita kebetulan di tempat-tempat umum, tiba-tiba kok ada syekh datang gitu kan, udah ikut gak apa-apa, sholat lagi gak apa-apa, tabarukan. Mau diulang 100 kali juga boleh, kalau kuat mah. Tapi kayak nggak mungkin ya. Kalau kita sunnah aja ditinggalin, wajib aja masih di korting ya. Saya tambahin sedikit. Karena di Fathul Mu'in nggak dibahas, yang dibahas cuman sholat Jumat doang. Wa minha, dan itu juga termasuk di dalamnya qudwah, ya qudwah berarti mengikuti ya. Itu ada mutaqaddumin, yaitu tidak ada mendahuluinya. Nah, ini sekarang untuk makmum ya. Tidak mendahului si makmum fil makani pada satu tempat, yakinan secara yakin, ala imamin atas imamnya, bi'aqbin dengan ukuran tumitnya, wa in taqaddamat walaupun melebihi. Apa yang melebihi? Asabi'uhu, yaitu jari jemarinya si makmum. Nah, untuk syarat ketika ada orang dia sholat sendirian ya, terus datang jamaah untuk jadi makmumnya, maka si makmum tadi, kalau bicara bagusnya ya, yang afdolnya, maka dia berada pada satu tempat di mana tumitnya si makmum tidak mendahului tumitnya si imam. Ya, tumitnya si makmum tidak mendahului tumitnya si imam, walaupun jarinya lebih panjang mendahului daripada imam. Nah, ini pasti imamnya kecil, makmumnya gede nih. Ya, misalnya imamnya saya kan kecil, kaki saya kecil, makmumnya Mas Tatang misalnya, atau Pak Diran atau Pak No yang jangkung-jangkung, pasti kan kakinya juga lebar ya, tinggi gitu. Nah, kalau bicara ukuran asal tumitnya doang, asal tumitnya nggak sejajar itu udah sah ya, asal tumitnya nggak sejajar. Nah, andai kata nih yang makmumnya jarinya panjang, jadi sejajar Pak imamnya, selama tumitnya masih di sini di belakang berarti ya posisinya, maka tetap sah gitu ya. Nah, gimana kalau kita ragu? Amasyaku, adapun ketika ragu ya, adapun keraguan fit taqaddumi pada masalah mendahului tadi, falayu asiru, maka tidak apa-apa. Tuh, bahkan di sini sebetulnya Fathul Mu'in, kalau kita ragu nih, orang kayaknya maju banget ya, imam sambil ngeliat kaki, ini kayak maju banget ini. Nah, atau kita sendiri sebagai makmum, kayaknya saya agak kemajuan ini, hampir sama tumitnya imam misalnya gitu, maka itu nggak apa-apa. Wala yaduru, dan tidak apa-apa juga musawatuhu, bahkan sejajar dengannya, bahkan sejajar dengan imam antara makmum tadi nggak apa-apa. Lakinnaha, tetapi yang demikian tersebut, maksudnya tumit yang sejajar dengan imam itu makruhatun, hukumnya makruh, tapi sholatnya sendiri tetap sah ya. Wanudiba, dan disunahkan juga wukufu dzakarin, yaitu berdirinya laki-laki. Nih kita nih yang laki-laki, walau sobian, walaupun anak kecil, lam yahdur, yang mana ada yang hadir, ghairuhu, selainnya, bagi orang laki-laki yang tidak ada yang hadir kecuali dia sendiri, maksudnya makmumnya cuma satu, walaupun dia seorang anak kecil,
maka dia berada an yaminil imami, pada bagian kanan si imam. Nah, kalau dia berdiri maka berdirilah di bagian kanan. Dengan tadi ya catatannya ya, tumitnya ada di belakang tumitnya imam. Jadi jaraknya bukan telapak kaki tapi tumit. Tapi nggak apa-apa, mau telapak kaki pun nggak masalah. Wa illa sunnah, wa illa, dan jika tidak sunnah maka disunahkan lahu baginya, maksudnya bagi si imam, tahwiluhu, untuk mengarahkan si makmum, lil ittibai, untuk mengikuti sunnah. Jadi andai kata si makmumnya kok nggak ngerti, maksudnya kita udah sholat di sini gitu ya depan. Ini kalau sholat berdua doang Bapak ya, sholat berdua doang maka posisinya cuma kaki ini doang. Jadi andai kata ini imam maka makmumnya di sini. Kalau kita kan sholat berjamaah gini sapan ya, karena sap makanya di sini. Nah ini masalahnya yang jadi makmum cuman satu orang, maka cukup jarak 1 jengkal aja, ya 1 kaki aja gitu. Yang penting tumitnya jangan mendahului, tapi sekalipun sejajar tetap sah ya. Yang penting jangan mendahului. Nah posisi ini kalau seandainya si makmum nggak ngerti, ya kita udah di sini, makmum bukan di samping, bukan di kanan kita, kok malah di belakang, kita boleh ngajak dia, narik dia, majuan, itu boleh untuk mengambil kesunahan. Mutaakhiran, agak ke belakang, anhu, dari si imam ya, qalilan, sedikit. Jadi mengambil atau mengarahkan dia agak ke belakang sedikit, berada posisinya. Bi anta ta'akhara, berada di belakang, asabiuhu, jari jemarinya si makmum ya, an aqabi imamihi, dari belakang tumitnya si imamnya. Jadi posisi jari jemarinya si makmum itu berada di belakang tumitnya imam. Ini diingat-ingat ya, posisi jari jemarinya makmum berada di belakang tumitnya imam, bagian kanan ya. Kalau yang makmum sholat itu cuma satu. Wa kharaja, dan pengecualiannya bidzakari, dengan lafaz dzakar, maksudnya laki-laki. Pengecualian di sini itu al-unsa, adalah wanita. Nah, kalau makmumnya yang sendirian tadi itu wanita ya, bukan laki-laki, beda. Kalau laki-laki berada di samping kanan imam pas, ya jaraknya cuman tumit di belakangnya imam. Nah, maka kalau untuk perempuan fatakifu, maka dia berdiri atau berada dia khalfahu, di belakangnya si imam, ma'amazid, dengan melebihi dia ta'akhirin, ke belakangnya. Jadi lebih belakang lagi. Artinya safnya sama seperti saf orang sholat biasa. Jadi kalau perempuan beda. Jadi kalau kita jamaah sama istri jangan di samping kanan kita. Ya, beda halnya kalau kita jamaah sama anak kita yang laki-laki, atau ibu-ibu jamaah sama anaknya yang perempuan. Nah, itu di samping kanan. Jaraknya tadi ya, antara tumit kita dengan jari jemari dia yang depan. Ya, jadi tumit kita di depan, jari jemari dia posisinya ada tepat di belakang tumit kita. Kalau sejenis ya, kita laki-laki dimakmumin sama anak kita laki-laki atau orang laki-laki lain. Begitu juga perempuan yang dimakmumin dengan perempuan, baik anak kecil maupun orang lain ya. Tapi kalau seandainya imamnya laki-laki, maka posisi makmum perempuan tidak berada di samping kanan tepat di bagian tumitnya si imam, enggak, bukan berada di belakang samping kanan kita, tapi rada mundur. Ya, sama seperti orang sholat satu sop biasa, sekira-kira dia mendapatkan sujudnya. Nah, ini membedakan. Fa in jaa, maka jika datang siapa zakarun, laki-laki, akharu, yang lain, ahram, ya takbiratul ihram, an yasarihi, di sebelah kirinya si imam, wa yata'akharu, dan agar membelakang ya, qalilan, sedikit. Suma ba'da ihramihi, setelah takbiratul ihramnya dia, si makmum yang udah datang pertama, ta'akharan, untuk mundur dia ke belakang, anhu, darinya, nadeban, hukumnya sunnah, fi qiyamin, baik pada saat berdiri, au ruku'in, atau saat ruku', hatta yasiru, sehingga dia membentuk atau menjadi dia sofan, ukuran satu sof, satu baris, waro'ahu, di belakang imam. Nah, jadi andai kata ya ada seseorang udah berada di kanan imam, tiba-tiba datang ya orang kedua. Nah, maka orang kedua ini
berada di kirinya si imam, ya, atau bisa juga berada langsung di tengahnya. Nah, nanti posisi orang yang sudah terlanjur berada di kanan imam, maka dia mundur untuk mengambil ukuran sejajar. Ya, jadi yang seharusnya di kakinya imam gitu Bapak Ibu ya. Di kakinya imam, ini makmum pertama nih. Makmum pertama, nah, berada di sini. Nah, maka kemudian ketika datang makmum kedua, ya, makmum keduanya, maka dia diperbolehkan di sebelahnya. Jadi misalnya ini berarti di sini ya, berada di sini. Nah, posisi ketika makmum yang kedua ini sudah berada tepat di keduanya, lalu ketika dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru mundur. Ya, jadi si makmum pertama ini nggak mundur sebelum makmum yang keduanya takbiratul ihram. Ingat, ya, jangan makmum dulu langsung mundur aja, enggak. Ketika si makmum kedua sudah takbiratul ihram, baru ketika si makmum sudah takbiratul ihram, baik ke posisi masih dalam keadaan berdiri ataupun posisi dalam keadaan ruku, disunahkan langsung mundur untuk membentuk satu saf, ya, satu barisan. Wa wuqufu rajulaini, dan sunnah juga berdirinya dua laki-laki, jaa yang datang ma'an dengan bersamaan, au rijalin atau dengan beberapa laki-laki, berarti lebih dari dua ya. Qasadu yang mana dia bermaksud al-iktida'a untuk mengikuti imam, bimusolin dengan sholat, khalfahu berada di belakangnya, sofan dengan bentukan satu sof atau satu baris. Nah, andai kata yang datang langsung dua orang, nah ini gitu. Kalau yang datang langsung dua orang, maka langsung saja bentuk satu sop di belakangnya. Jadi nggak usah kanan kiri, ya. Jangan mentang-mentang habis belajar ini, wah yang kanan yang kiri. Nah, terus bapak ibu pas sholat kayak gitu, kamu di kiri saya di kanan. Enggak, ya. Kalau datang bersamaan berdua atau datang lebih dari dua orang, ya, dalam bahasa Arab lebih dari dua jamak soalnya, maka disunahkan untuk langsung membentuk satu barisan tepat di belakang imam, ya, ukuran sujud biasa ya. Wanudiba, dan juga disunahkan wukufun, yaitu berdiri atau berada fi sofin awalin, pada sof yang awal. Nah, kesunahan yang paling afdol adalah sof awal Bapak Ibu untuk laki-laki ini. Wahwa adapun yang yaitu, maksudnya sof awal di situ adalah ma barisan, maksudnya sesuatu ya lil imama yang mana berada tepat di belakang imam, wa intahollalahu, walaupun memisahkan dia itu, maksudnya memisahkan antara si makmum dengan imam. Apa yang memisahkan? Mimbarun, mimbar, au amudun, atau tiang. Jadi kalau bicara yang afdol, yaitu adalah makmum yang tepat di belakang imam, walaupun antara si makmum tadi dengan si imam ada yang menghalangi, misalnya ada mimbar atau ada tiang, maka tetap keafdolannya itu adalah yang di tepat berada di belakang imam. Sumama yalihi, kemudian selanjutnya yang kedua, maksudnya gitu ya, yang berada di belakangnya imam itu wahakada, dan terus demikian. Nah, baru selanjutnya sof kedua, sof ketiga, dan seterusnya. Wa afdalu kulli sofin, dan adapun seafdol-afdolnya setiap sof atau sof yang paling utama itu yaminuhu adalah bagian kanannya, jadi bagian kanan imam. Walau tarodafa, dan jika berlawanan atau bertentangan yaminul imami, antara bagian kanan imam, wasofu, dan sof atau barisan al awalu yang pertama, maka kudima didahulukan atau dimenangkan fima pada posisi yazharu yang jelas keafdolannya, wa yaminuhu, dan adapun berada pada bagian kanan itu aula lebih utama minal kurbi daripada dibandingkan dekat ilahi kepada imam fi yasarihi pada bagian kirinya. Jadi gini, andai kata imam satu ya secara normal, nah maka makmum yang paling utama adalah makmum yang berada pada sok tepat di belakang imam. Kalau tadi makmum yang sendirian ya, makmum yang berada di kanan imam. Tapi kalau sopnya udah berjejer, udah sebaris satu sop, ya, maka yang bagus adalah tepat di belakang imam. Sop pertama baru kemudian yang paling bagus. Jadi urutannya gitu. Ya, sop yang paling bagus pertama adalah orang yang tepat di belakang
imam. Yang kedua baru barisan saf. Barisan saf pertama itu yang bagus. Nah yang ketiga bukan langsung saf kedua, bukan. Orang yang berada di tengah. Orang yang berada dekat imam, soalnya dari situ ke sini dengan dari situ ke sini lebih dekat dari tengah, ya enggak? Dari tengah ke depan ke imam, maksudnya gitu, dibandingkan dari kiri atau dari kanan ke imam lebih dekat dari tengah ke imam. Maka posisi tengah itu lebih afdol ketika membentuk barisan kedua. Jadi posisi yang ketiga, ya setelah makmum yang pertama di tengah, yang kedua barisan pertama, yang ketiga bukan barisan kedua, bukan, tapi orang yang berada di tengah. Baru kemudian yang keempat barisan kedua, gitu. Ini terus. Nah, kira-kira sekarang misalnya masjidnya gede nih, bagian kanan sama bagian tengah kan ini nanti beda jarak ke imam, maksudnya gitu. Kalau musola kita ini deket nih Pak. Nah jadi kita masih berlaku di musola kita aja dulu ya. Ini berlaku kalau posisinya mungkin cuma sampai 3 sop, ya. Jadi antara sop ketiga dengan ke imam itu jaraknya sama ya. Maksudnya dengan barisan sop ini. Tapi kalau sudah masuk sop keempat, maka pilihannya sudah bukan lagi di tengah, tapi yang bagian kanan sana ya, benar ya? Paham maksudnya? Hati-hati nih. Kalau posisi masjidnya begini, ini memang yang tengah yang afdol terus. Tapi masalahnya bagian kiri kanan masjid atau musola itu kan beda-beda, ya. Maka ketika bagian kanan kiri musola itu, ya, ketika lebih jauh jaraknya, maka yang afdol adalah yang tengah. Nah, tapi kalau masjidnya kecil, musolanya kecil kayak tempat kita, maka tetap yang afdol adalah bagian kanan. Maka kalau misalnya jarak pertama masih dekat sama imam, sop kedua masih dekat sama imam, sop ketiga masih dekat sama imam, nah sop keempat udah gak dekat tuh sama imam tuh, maka yang afdol adalah ngambil bagian kanan. Jadi dari kanan baru ke sini. Paham maksudnya? Ya, nah ini pelajaran. Ya, tapi masih ada biar tengah-tengah biasa aja. Di Serapopo ya tetap sah. Ini bicara afdolnya doang. Ya kalau bicara afdolnya, maka kalau udah sop keempat nggak lagi yang tengah, tapi ngambil bagian kanan. Gitu ya. Kenapa? Karena udah habis, afdol dekatnya udah habis gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, besok saya lihat siapa yang masih tengah. Nah, dikit lagi. Wa idrakus sofi, dan mendapatkan sof al awali yang pertama itu aula, lebih utama. Nah, mendapatkan sof yang pertama itu lebih utama, maksudnya lebih afdol min adraki ruku'i, daripada mendapatkan ruku ghairi rokaatin, kecuali pada selain rokaat al akhirati yang terakhir. Ini beda lagi, kalau terakhir ya berarti harus dapat ruku gitu. Amahia, adapun dia maksudnya mendapatkan ruku ya pada saat terakhir, fa'in fawataha, maka jika ada yang menghalanginya apa qasdu sofi, ya tujuan sofnya al awali yang awal, fa'idrokuha, maka mendapatkan ruku itu aula, lebih utama minas sofi, daripada sof al awali yang awal. Nah jadi andai kata ada pertanyaan, lebih utama mana, mendapatkan sop pertama atau bela-belain dapat rukunya imam, misalnya begini ya. Jadi imam udah terlanjur takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus imam sudah baca Fatihah, imam sudah baca surat gitu ya. Lalu kemudian kan imam ruku nih, Allahu Akbar, kita ujung-ujung datang cek. Ini ada sab satu kosong nih, sab pertama masih kosong, atau sab kedua atau sab ketiga lah, sab depan kita masih kosong. Yang jelas yang sab awal ini, wah masih kosong nih. Ini kita bisa jalan ke situ. Tapi kalau kita jalan ke situ, imam berdiri, lah kan jaraknya beda. Kalau kita di sini aja kita Allahu Akbar, kita masih dapat rukunya imam gitu ya. Berarti kita nggak termasuk masbuk. Nah kalau saya jalan ke situ, nyelip-nyelip, melipir-melipir untuk dapetin sop pertama, itu pasti imam sudah itidal. Berarti saya nggak mendapatkan ruku ya. Berarti kita terhitung masbuk. Pertanyaannya mana yang lebih afdol? Justru yang lebih afdol itu melipir-melipir ke situ supaya dapat sop awal. Ya, paham maksudnya nih? Ya, ini kasusnya kalau rokaatnya bukan rokaat terakhir. Ya kalau rokaat terakhir berarti otomatis kan nggak ada lagi peluang untuk dapat rokaat kan, maka mau nggak apa-apa. Kita di sop di belakang, yang penting dapat rukunya
imam. Tapi kalau posisi kita bukan rakaat terakhir, itu masih ada yang renggang tuh, masih ada yang kosong tuh. Ya udah kita nyelip ke situ. Ya, walaupun kita ada konsekuensi ketinggalan rukunya imam, otomatis dia itidal. Nggak apa-apa ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat kalau sholatnya 4 masih dapat 1. Yang penting jangan rakaat terakhir. Ya, nggak apa-apa karena itu tetap yang afdolnya adalah barisan yang di depan. Nah, harusnya kita rebutan, barisan depan tuh harus rebutan. Tapi enggak, kalau kita enggak ya. Kalau kita malah nyuruh-nyuruh orang. Nah, iya. Wa kuriha dan makruh limakmumin bagi makmum infiradun untuk menyendiri anis sofi tuh dari sop. Makruh buat makmum dia menyendirikan sopnya sendiri. Masih ada yang kosong, dia sendiri aja di tengah. Kan ada orang kayak gitu. Itu biasanya nggak kenal tetangga tuh. Nah, itu jadi sholat lagi malu dia. Justru sholat jamaah itu untuk mempererat suasana gitu. Makanya sampai segitunya kita dilatih ya. Alladzi min jinsihi. Nah, yang mana masih satu jenis, maksudnya masih laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. In wajada, yang jika menemukannya fihi di dalamnya saatan akan kelonggaran, bal yadkhuluhu, maka agar dia itu supaya masuk ke dalamnya, maksudnya masuk ke dalam yang longgar tadi. Wasyuru'a, dan juga ya makruh ya, masih makruh tadi dia masuk fi sofi pada satu sop qabla itmamima, sebelum sempurnanya barisan qablahu yang sebelumnya minas sofi dari sop. Tuh makruh juga kita masuk pada satu barisan yang mana barisan depannya, barisan sebelumnya belum penuh, jadi membentuk sendiri keluar dari barisan berdiri sendiri, itu makruh ya. Terus ada orang datang ngikuti kan orang tadi ini, itu juga makruh karena sop di depan masih kosong. Jadi dibiasain penuh dulu minas sofi, daripada sop. Dan ini berlaku juga buat ibu ya. Ibu-ibu jangan mentang-mentang buat bapak-bapak doang, nah, jangan. Ini ibu-ibu juga berlaku. Makanya kalau ini tengah-tengah, saya sering merhatiin, ini tengah-tengah sering kosong nih. Kalau sholat udah dimulai, tengah-tengah jangan dibiarin kosong, biarin aja. Bapak-bapak lewat samping kok. Ya, jangan dibiasain tengah-tengah kosong. Saya suka merhatiin soalnya. Buat jalan nggak usah. Iya kan, buat kalau udah kelar. Lah ini orang komat. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Nah maka ibu-ibu silakan isi sop yang tengah. Orang yang datang gimana? Biarin biar muter sih, salah sendiri telat. Oh, terima gaji aja cepet. Ya giliran sholat telat ya. Jadi biarin ya, karena ini masalah keafdolan. Ya, tapi ya ibu-ibu juga lihat-lihat orang juga. Kalau masih ada wudhu ya tungguin lah bentar ya. Tapi kalau udah sekiranya nggak ada, udah langsung tutup. Karena memang ini bukan buat laki-laki doang, buat perempuan juga sama. Sop itu harus terisi gitu. Ini dimulai dirapiin ya dari sekarang. Minas sofi, daripada sop, wa wuqufil zakari. Nah nih, dan makruhnya tadi beradanya laki-laki al-fardi yang dia sendirian, an yasarihi, dari sebelah kirinya, wa wara'ahu, dan kemudian juga belakangnya, wa muhadhi, dan juga atau sejajar ya lahu padanya, pada si imam, wa mutaakhiran, atau jauh daripada si imam, kasiron, yang banyak, sama. Wa kullu hadhihi, dan adapun setiap kemakruhan ini itu tufawitu, bisa mengurangi fadilatal jamaati, akan fadilahnya jamaah. Tuh ini bisa ngurangin fadilah jamaah, maksudnya kalau makin gak sempurna berarti habis fadilah jamaahnya gitu ya. Makanya jangan sampai ditinggalin, kama sorohu, sebagaimana ulama menjelaskannya, bihi, dengannya. Tuh makanya ada kaidah fikih itu al-itharu bil qurbi makruh ya, mengutamakan orang lain pada ibadah itu hukumnya makruh. Tapi wafi ghairiha mahbub, mengutamakan orang lain selain pada ibadah hukumnya mahbub, sunnah ya. Jadi isar fil qurbi, jadi kalau kita mutamain orang untuk ibadah itu makruh. Bicara syariat nih, ini kemarin saya jelasin sama ibu-ibu pas ngaji hari Sabtu. Ini kalau bicara syariat, ada saf kosong, bapak-bapak ibu-ibu jangan nyilakin, jangan, silakan, jangan, kita yang maju. Karena mengutamakan orang untuk ibadah hukumnya bukannya bagus, makruh ya, walaupun kagak haram ya, makruh dia.
Tapi ini sekali lagi bicara syariat ya. Nanti kalau bicara akhlak kan lain lagi. Barangkali yang sampai kita lebih tua gitu ya, monggo bapak gitu, yang lebih sepuh gitu ya. Ini kita bicara syariat. Kalau secara syariat justru mempersilahkan orang itu makruh, kita yang maju. Lah ini masalahnya fastabiqul khairat. Ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dulu saya nyontoin pas lagi bahas kaidah fikih, kalau Bapak Ibu masih ingat, misalnya gitu ya. Misalnya Pak Bandi butuh renovasi, misalnya ganti asbes misalnya gitu ya, atau ganti apalah yang dibutuhin duit cuma 1 juta. Saya nyumbang misalnya 100.000, Pak Supri nyumbang 100.000, jamaah lain 100.000, udah genep 900.000, kurang 100.000, kurang 100.000. Ini ada 2 jamaah datang, Pak Bandi katanya mau ganti asbes, ya berapa? Ya ini sih udah 900.000, tinggal 100.000 lagi. Ini yang 2 ngalang-alangan, udah sampean aja deh, saya nggak deh. Harusnya ngotot. Oh Pak Bandi ini aja saya 100.000. Ini yang satu harus ngotot juga. Lu jangan Pak Bandi ini saya. Gitu. Harus begitu. Harus tarung. Ya. Kenapa? Karena ini untuk ibadah. Ya ntar Pak Bandi dibelah, yaudah dari 50-50 atau diterima 100-100-nya ya kan. Ntar yang 100 ditambahin apa gitu. Jadi jangan kalah. Misalnya nih orang ngomong nih 100.000 nih Pak Bandi, yaudah saya ngalahnya sama sampean deh. Jangan, karena ini untuk ibadah. Sama kasusnya dengan sholat. Ya, kalau untuk sholat ketika kita berada ya di satu barisan yang saf depan kita masih kosong, jangan mempersilahkan orang, kita yang maju. Karena makin maju berarti pahalanya makin gede. Jadi ibadah itu kan bikin dapat pahala, dapat ridho Allah. Artinya secara nggak langsung orang yang mempersilahkan maju, ya. Terus kemudian orang itu maju mengambil saf yang kosong, berarti kita sendiri nggak mau dapetin padilah saf yang paling depan. Berarti kita nggak mau dapat pahala lebih banyak. Intinya begitu. Berarti sama aja kita nggak mau dapat pahala yang lebih gede orang kita mempersilahkan orang. Ya, jadi kalau untuk ibadah justru mempersilahkan orang itu makruh, tidak haram ya Bapak Ibu ya. Makanya ini bahasanya secara syariat. Tapi wafi ghairiha mahbub. Kalau untuk urusan selain ibadah mengutamakan orang lain baru sunnah. Jadi jangan dipukul rata mengutamakan orang lain semuanya sunnah, enggak. Kalau masalah ibadah yang afdol adalah kita yang jalan duluan. Yang afdol adalah kita yang menang. Yang afdol adalah kita yang paling semangat gitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.